Rahasia terungkap, takdir terikat. Arya berjalan menuju ruangannya. Tangannya perlahan membuka penutup kepala berwarna hijau dan menggenggamnya. Saat pintu ruangannya dibuka, Arya terkejut. Sosok Nafa berdiri di sana dengan tatapan cemberut. Matanya lurus menatap Arya yang bahkan tak mampu membalas tatapannya. Sekarang gak ada alasan lagi. Kita akan pulang bareng, ucap Nafa tegas. Arya menarik napas panjang. Nafa, aku gak enak sama Sony. Aku sudah bilang ke Sony kalau aku mau pulang bareng bersamamu. Balas Nafa jelas kesal. Arya tak bisa mengelak. Ya sudah, aku beres-beres dulu, sahutnya malas. Mobil Avanza putih milik Arya melaju di jalanan kota. Selama perjalanan, obrolan mereka diwarnai adu argumen kecil. Setelah hampir setengah jam, mereka tiba di rumah Nafa. Masuk dulu, kata Nafa, terdengar lebih seperti perintah. Arya menggeleng. Enggak, aku langsung pulang aja. Nafa memandangnya tajam. Kamu kok sekarang lain? Aku merasa kamu menjauhi aku. Arya menatap lurus ke depan. Bukan begitu, aku hanya merasa canggung. Kamu tunangan Sony. Sebaiknya kita mulai menjaga jarak. Bruk, pintu mobil ditutup keras oleh Nafa. Arya menghela napas berat. Menutup mata sejenak, lalu melajukan mobilnya meninggalkan rumah Nafa. Dari teras, Nafa menatap mobil itu dengan mata berkaca-kaca. Mobil Arya berhenti tak jauh dari kos-kosan Yuri. Ia mengirim pesan lewat telepon genggam. Tak lama, Yuri berlari tergesa menghampiri mobil. Ayo kak, cepet jalan sebelum Sony datang, ucap Yuri cemas. Arya segera melajukan mobilnya. Sepanjang jalan, Yuri bercerita tentang Sony yang cemburu, tentang hidupnya yang keras, tentang keinginannya keluar dari jerat kemiskinan. Arya mendengarkan dengan hati iba. Aku bosan hidup miskin. Aku ingin kaya, lirih Yuri. Arya menatapnya lembut. Ada banyak jalan untuk jadi orang baik. Yuri, jangan hancurkan dirimu. Yuri tersenyum tipis. Kalau kakak bisa mewujudkan cita-citaku, aku janji akan berubah. Arya menggenggam tangannya. Aku pegang janjimu. Semalam itu, mereka tiba di rumah besar milik Purnomo, seorang pedagang barang antik. Arya menunjukkan kepingan uang emas kuno. Purnomo terkejut dan menawar dengan harga fantastis. 3 miliar per keping. Arya menyerahkan 4 keping sekaligus. Namun, uang hasil transaksi itu ditransfer ke rekening Yuri, bukan Arya. Yuri meneteskan air mata haru. Kenapa kakak memberikannya padaku? Arya tersenyum. Karena aku percaya padamu. Jadilah orang baik. Yuri. Kedekatan yang rumit keluar dari rumah Purnomo. Mobil melaju kembali ke kota. Sepanjang perjalanan, Yuri begitu mesra. Kepalanya bersandar di bahu Arya. Hatinya luluh oleh ketulusan pria itu. Mereka akhirnya tiba di sebuah hotel untuk berbincang lebih dalam. Di sana, bukan nafsu yang memimpin, melainkan kejujuran dan rasa iba yang semakin berubah menjadi kedekatan. Yuri menceritakan masa lalunya dengan air mata. Arya menghapusnya dengan sentuhan lembut. Malam itu, mereka saling menguatkan, menukar luka dengan rasa nyaman. Namun, tanpa mereka sadari, Sony yang membuntuti Yuri melihat semuanya. Hatinya hancur. Sahabat dan kekasihnya bersama dalam satu kamar. Air matanya jatuh, berganti menjadi amarah yang membara. Dalam hatinya, dendam berjanji akan menelan Arya dan Yuri sekaligus. Tekanan untuk Nafa keesokan harinya. Di rumah Nafa terjadi perdebatan hebat. Ayah dan ibunya memaksa agar pernikahan dengan Sony segera dilaksanakan. Ayah, ibu, aku tidak mencintai Sony. Aku hanya menurut karena hormat pada kalian. Suara Nafa bergetar. Tidak ada pilihan. Besok kamu menikah dengannya, atau ayah hapus namamu dari daftar pewaris keluarga, bentak sang ayah. Air mata Nafa jatuh. Ibunya pun tidak berpihak padanya. Frustrasi, ia berlari ke mobil. Menekan gas, melaju dengan marah. Di rumah sakit, Nafa menemui Arya. Dengan mata penuh air mata, ia menatapnya. Kenapa kamu menjauhiku? Apa aku menjijikan di matamu? Tangis Nafa pecah. Arya kaget, tapi tetap tenang. Nafa, aku hanya ingin menjaga persahabatan dengan Sony. Kamu tunangannya. Kenapa kamu rela begitu saja? Mana usahamu? Aku ingin kamu buktikan cintamu padaku. Arya terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Perlahan ia berkata, aku memang mencintaimu, Nafa. Tapi keadaan sudah berubah. Aku sudah mati. Nafa terperanjat. Arya pun membuka sebagian tabir rahasianya. Tentang kecelakaan, tentang gurunya Warang Wajah, tentang tugasnya melawan Kala Bendu. Nafa mendengar, tapi sulit percaya kalau begitu. Bawa aku ke gurumu.
Baru aku percaya, tantang Nafa. Arya menunduk, itu belum bisa kulakukan sebelum tugasku selesai. Beberapa saat kemudian, Arya dan Nafa naik mobil. Dari kejauhan, Sony membuntuti. Di flyover, dengan sengaja Sony menabrak keras mobil Arya. Mobil Arya oleng, menabrak pembatas, lalu terjun bebas ke bawah. Di detik terakhir, Arya meraih tangan Nafa. Tubuh mereka hilang dari mobil, memasuki ruang dimensi. Nafa berteriak histeris. Arya memeluknya erat, hingga mereka menapakkan kaki di tepi telaga sakti. Pertemuan dengan warang wajah ya Tuhan, kita ada di mana? Nafa gemetar. Arya menatapnya lembut. Di zamanku, seperti yang kuceritakan, air di telaga bergemuruh. Muncul warang wajah, naga sakti hijau bermahkota intan. Arya bersimpuh. Sembah bakti murid. Nafa menatap tak percaya. Kakinya gemetar. Hingga akhirnya pingsan. Warang wajah menghembuskan kabut putih. Membangunkan Nafa. Perlahan Nafa sadar, lalu tangannya dituntun Arya untuk menyentuh kepala naga itu. Jadi, semuanya benar? Suara Nafa bergetar. Warang wajah mengangguk. Apa yang Arya ceritakan benar adanya. Kini kau pun hidup di alamnya. Air mata Nafa jatuh. Ia mencium moncong warang wajah. Tersenyum dalam haru. Arya tersipu. Separuh cemburu. Namun warang wajah segera berkata lantang. Arya, selesaikan tugasmu. Temui Nyai Walang Sungsang. Setelah itu, baru takdirmu ditentukan. Nafa menoleh kaget. Arya menggenggam tangannya erat. Seakan berkata, perjalanan baru akan segera dimulai. Rahasia terungkap. Takdir baru menanti. Bersambung. Terima kasih sudah menonton episode 8 Arya Salaka. Jangan lupa klik like kalau kalian suka ceritanya. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan klik subscribe. Tambah aktifkan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan episode 9 yang akan lebih seru.